Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya Krisna Saputra akan menyajikan video tentang model pengembangan kurikulum SD menurut Weller. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, IGD Putu Sadama Saputra dengan NIM 2011021014. Yang kedua ada Lus Sekar Arista Florencia dengan NIM 2011021020. Dan yang terakhir, Idawa Makan Made Witina Arta dengan NIM 2011021025. Dalam kali ini, dalam peta konsep tentang materi yang akan saya bawakan, ada 3 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan umum kurikulum, yang kedua sintak pembelajaran, yang ketiga penerapan sintak. Baik, untuk yang pertama, materi pertama tentang tujuan kurikulum, di mana menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum ini terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan, di mana dalam 5 tahapan ini termasuk ke dalam sintak pembelajaran. Yang pertama ada tujuan umum dan khusus, yang kedua menentukan pengalaman belajar, yang ketiga menentukan isi atau materi, yang keempat mengorganisasi pengalaman dan bahan belajar, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, kita lanjut kepada materi pokok 3, yaitu penerapan sintak model pengembangan kurikulum menurut Weller yang langsung diimplementasikan ke dalam mata pelajaran SD, yaitu mata pelajaran IPA untuk kelas 1 semester genap. Materi pokok yaitu benda di sekitar kita. Nah, dalam materi kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan tujuan umum. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan sifat, bentuk, dan kegunaan dari benda yang ada di sekitar. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan sifat, bentuk, perubahan, dan kegunaan dari benda yang ada di sekitar. Dan yang terakhir, melalui kerja kelompok atau cooperative learning, siswa dapat menyebutkan sifat, bentuk, perubahan, dan kegunaan dari benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Yang pertama, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, harus sesuai dengan materi pelajaran. Dan yang terakhir, sesuai dengan karakteristik siswa yang diajar. Yang ketiga, menentukan isi materi. Sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi dasar. Dalam hal ini, tertuang dalam KD 4.1, yaitu mengidentifikasi benda di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya melalui pengamatan. Yang kedua, mengenal benda dan dapat berubah bentuk dan mengenal kegunaan dari benda tersebut. Yang kedua, harus sesuai dengan materi pelajaran, di mana dalam hal ini siswa dapat menyebutkan benda-benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan berbagai bentuk, ukuran, dan warna benda. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kegunaan dari sifat benda yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, sesuai dengan karakteristik siswa, di mana dalam hal ini karakteristik umum peserta didik yaitu cenderung memiliki gaya belajar audio visual. Yang keempat, mengorganisasi pengalaman dan bahan belajar. Yang pertama, ada pembuka, yaitu kegiatan pembuka diawali dengan memberikan apresiasi, motivasi, dan pemberi acuan agar siswa semangat belajar. Yang kedua, masuk ke bagian inti pembelajaran, di mana dalam hal ini dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir,
menganalisis, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, penutup, yaitu kegiatan penutup dapat dilakukan dengan merangkum semua proses pembelajaran dan memberikan tugas serta menutup pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya sebuah evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan tahap akhir yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pembelajaran dan model yang diberikan masuk atau tidak. Karena apabila pembelajaran tidak dilakukan evaluasi, maka akan sulit untuk mengidentifikasi apakah pembelajaran yang diberikan sukses atau tidaknya. Nah, dalam hal ini, untuk menentukan evaluasi, guru memerlukan 5 komponen. Yang pertama, prosedur, yaitu proses dan post-test. Yang kedua, jenis, yaitu jenis tertulis. Yang ketiga, bentuk, lembar pengamatan dan penelitian. Yang keempat, instrumen, yaitu ada LKS, terlampir, dan soal isian. Dan yang terakhir, pedoman nilai, yaitu nilai sama dengan jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.